Ayo ngaji, ngaji, ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, pada kesempatan hari ini kita ngaji lagi kitab Ta'limul Muta'allim, kitab pembelajaran bagi para pelajar. Sebelumnya, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi oleh Allah kesehatan, kita dianugerahi oleh Allah ilmu yang manfaat, rezeki yang barokah, juga teruntuk orang tua kita, guru-guru kita, kemudian khusus pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji. Mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan berkah dari ilmunya beliau. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah, tabarukan wa tawassulan ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, pada pertemuan sebelumnya sudah ditegaskan bahwa mencari ilmu itu sangat wajib, sangat difardukan kepada setiap muslim. Meskipun demikian, tidak semuanya ilmu, tapi ada ilmu yang bersifat individu. Artinya kewajiban cari ilmu itu ada yang bersifat individu, seperti belajar bagaimana berpuasa, bagaimana sholat, bagaimana zakat, dan lain sebagainya. Itu semuanya bersifat individu, tidak boleh diwakilkan. Ada juga mencari ilmu itu yang bersifat kolektif. Kalau dalam bahasa Arab itu dikenal dengan fardu kifayah. Misalnya ilmu kedokteran, itu adalah ilmu yang bersifat kolektif. Jadi tidak semua orang wajib jadi dokter, kan begitu. Mengapa demikian? Di sini Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji memberikan rasionalisasi, memberikan alasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwal mukhtassu bil insaniyah. Wa syaraful ilmi, dan kemuliaan ilmu itu la yakhfa ala ahadin, tidak samar lagi, ala ahadin, atas setiap orang. Idhuwal mukhtassu, yang namanya ilmu itu hal yang bersifat khusus, bil insaniyati, yang dilekatkan pada manusia. Lianna jami'al khisal, karena semua sifat, siwal ilmi, kecuali ilmu, itu yashtariku, bisa bergabung, fiha, di dalam khisal, siapa al-insanu, manusia, wasairul hayawanati, dan semua hewan. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, orang berilmu itu memiliki kemuliaan yang lebih daripada orang yang tidak berilmu. Ibadahnya orang yang berilmu tidak sama dengan ibadahnya orang yang tidak berilmu. Perilaku orang yang berilmu tidak sama juga dengan perilaku orang yang tidak berilmu. Itu sudah diketahui secara umum, tidak samar lagi, bukan rahasia lagi. Ada orang kemudian dia mengerti tata cara wudhu karena dia pernah ngaji, pernah belajar, pernah berguru. Akhirnya dia wudhu dengan benar, membasuh wajah, tahu batasan wajah yang mana, mulai dari dagu ke atas sampai dahi, ke atasnya sampai mana, sampai tumbuhnya rambut, kemudian ke samping dari telinga, ya,
sampai ke telinga sebelahnya itu tahu betul batasannya. Kalau orangnya misalnya, mohon maaf, rambutnya botak gitu, bagaimana membasuh kepalanya? Apakah seluruh kepala juga itu bagian dari wajah? Kalau orang berilmu maka akan mengambil standar umum bahwa wajah itu ya cukup seperti umumnya orang yang punya rambut. Jadi tidak semua kepala kemudian dibasuh. Berbeda orang yang tidak berilmu, dia menganggapnya wajah, pokoknya nggak ada rambutnya itu wajah semua. Ini kan berbeda dan aneh ketika orang berwudu semua kepalanya dibasuh dengan air karena menganggap dia tidak berambut, kemudian semuanya dianggap wajah. Itu perbedaan. Kemudian misalnya ketika dia harus mencuci kakinya, membasuh kakinya, maka orang yang paham tentang ilmu wudu, dia akan membasuh atas mata kaki. Dari atas mata kaki kemudian dia basuh sampai ke bawah. Kemudian sela-sela jari-jari juga dibasuh, dialirkan air ke sana. Bahkan celah kuku dia coba untuk buka sehingga air bisa masuk. Itulah ya orang yang berilmu kemudian berwudu dan menyempurnakan wudunya. Oleh karena dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu juga asbigil wudu, sempurnakanlah wudu. Berbeda misalnya orang yang tidak paham batasannya, ya pokoknya kaki, bisa jadi sampai lutut dia membasuh, kan pemborosan. Air kalau di Indonesia itu berlimpah. Kalian bisa jadi nanti suatu ketika kalau sampai ke Mekah, ke Madinah dalam rangka umroh atau haji, mudah-mudahan akan tahu bagaimana penggunaan air ini. Mereka sangat memanfaatkan air itu sesuai dengan kebutuhan, tidak dihambur. Yang seperti itu sudah kelihatan bagaimana tata cara dia berwudu, mempersiapkan diri beribadah kepada Allah. Berbeda dengan orang yang tidak mengerti. Li'anna jami'al khisal siwal ilmi, sifat apapun kecuali ilmu ya. Ilmu itu adalah sifat ya. Sifat yang dilekatkan kepada manusia. Kita harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Rahman Rahim khusus untuk manusia, menganugerahkan berupa ilmu. Jadi ilmu yang dianugerahkan oleh Allah itu adalah pembeda. Saya akan contohkan. Misalnya manusia ketika membuat rumah itu akan disesuaikan dengan kebutuhannya dia. Misalnya rumahnya dia berada di daerah pegunungan, maka kebutuhan rumah itu akan sesuai dengan bahan baku yang ada di pegunungan. Sangat mudah mencari kayu, maka rumahnya juga terbuat dari kayu, banyak terbuat dari kayu. Berbeda manusia yang berada di perkotaan misalnya, karena memang kayu sulit, harganya mahal, yang lebih murah itu adalah bata atau bataku, maka rumahnya juga terbuat dari bata ataupun bataku. Rumah zaman dulu itu modelnya seperti rumah joglo kalau di Jawa itu. Kemudian di era modern kemudian rumahnya berubah lagi modelnya, sampai sekarang mengalami perubahan yang sangat banyak. Berubah terus, itu manusia. Karena dengan ilmunya dia bisa berpikir, dia bisa merasakan yang terbaik untuk dirinya. Berbeda dengan hewan. Kalian lihat burung. Burung itu membuat rumah, sekali dia buat dengan berdasarkan sampah misalnya, atau rumput kering bahan bakunya, semuanya akan menggunakan bahan baku yang sama dengan model yang sama. Misalnya burung emprit itu kalau buat rumah itu terbuat dari rumput kering. Rumput kering ditata di sedak karuan begitu ya, ada lubangnya untuk keluar masuk. Di situ banyak sekali dihuni, termasuk tempat bertelur, kemudian mengerami telur, membuat banyak hal di sana. Dan kalian bisa buktikan lagi, rumah atau sarangnya burung itu nggak ada seperti rumah manusia, itu nggak ada. Kalau rumah manusia tempat tidur ada, ruang tamu ada, dapur ada, jeding ada. Tapi kalau burung nggak ada.
semuanya jadi satu. Tempat tidur ya di situ, tempat mengerami telur di situ, tempat mengasuh anaknya juga di situ. Sehingga kalau kotor ya wajar lah, nggak ada tempat yang berbeda spesial untuk bersih untuk mandi, itu nggak ada. Nah itulah burung. Kalau manusia kan tidak. Kalian bisa buktikan lagi pada hewan-hewan yang lain. Kalau misalnya jenis burung emprit, rumahnya begitu ya, sarangnya begitu. Kalau rumahnya jenis burung kutilang misalnya, rumahnya seperti apa, sarangnya seperti apa. Burung manyar sarangnya seperti apa. Burung manyar itu sarangnya menggantung panjang begitu. Dan seperti itulah perbedaan manusia dengan hewan. Apa yang membedakan? Ilmunya. Burung bisa terbang, dia membawa dirinya sendiri, dia bisa terbang. Manusia bisa terbang itu dengan alat, pesawat terbang. Tidak hanya membawa dirinya, tapi membawa orang lain. Kalau burung terbang kan sendirian, dia nggak bisa terbang sambil membawa anaknya, itu nggak bisa. Itu burung. Tapi kalau manusia terbang dengan pesawat terbang, dia bawa keluarganya bisa, bawa pakaian satu koper bisa, bawa oleh-oleh satu kardus bisa. Itu luar biasa. Hewan misalnya ikan, dia bisa berenang di lautan. Manusia bisa berenang di lautan. Berenangnya pakai kapal laut. Dengan kapal laut manusia bisa menampung ya banyak manusia, banyak barang. Bahkan di laut itu ya kontainer juga lewat laut. Mobil ya naik kapal laut dan terus berkembang sampai saat ini. Kita harus bersyukur kepada Allah karena memang beruntung dijadikan manusia yang diberi sifat ilmu. Ilmunya bisa berkembang. Lah ilmu itu apa toh? Pengetahuan ya. Gampang saja. Ilmu itu adalah pengetahuan. Baik, anak-anakku yang Pak Guru banggakan. Kita coba lanjutkan ya. Sifat-sifat yang ada pada diri manusia dan hewan. Kita lanjutkan. Kasyaja'ati, seperti keberanian. Wal jaro'ati, dan rasa takut. Wal quwwati, dan kekuatan. Wal judi, dan mau berbagi, suka memberi. Wasyafaqati, dan berempati. Wa ghairiha, dan selain sifat-sifat tersebut. Siwal ilmi, kecuali ilmu. Asyaja'ah, keberanian. Manusia punya keberanian. Iya, hewan punya keberanian. Bisa jadi hewan lebih berani karena memang tidak berilmu. Manusia berani misalnya naik pohon, itu karena sudah diukur. Ya, naik ke atas ini kira-kira pohon ini kuat tidak menahan berat badan orang yang naik pohon tersebut. Itu bisa berpikir manusia. Kalau hewan kan tidak, dia naik saja. Perkara nanti di atas dahannya patah, ya nggak jadi pikiran, nggak jadi persiapannya dia. Lagi, manusia juga punya keberanian, berani ya. Misalnya dalam hal mencari nafkah, dia mencari rizki kemana-mana dengan berjualan, dengan macam-macam lah, dengan buruh, sebagai tukang dan lain sebagainya. Punya perhitungan yang matang. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan nyamuk itu cari makannya dengan menggigit makhluk yang lain. Kalau di kandang ayam, nyamuk itu juga menggigit ayam. Di kandang kambing, menggigit kambing. Di kandang sapi, menggigit sapi. Di rumah manusia, dengan keberaniannya dia menggigit manusia. Dia nggak perhitungan. Kalau manusia yang digigit itu belum tidur. Kalau belum tidur, kok gigit, ya kena pukul. Satu kali tepukan aja sudah mati, kan begitu. Kalau manusia kan berbeda. Misalnya dia bekerja, mencari rezeki, mencari fadl, kemurahan dari Allah, kan terukur. Saya sebagai tukang misalnya, oh kalau bikin pondasi maka dalamnya harus sekian, maka bahan yang dipakai untuk bikin tiangnya besinya ukuran sekian, kemudian adonan pasir sama kerikil itu sekian. Terukur betul, terukur. Lagi yang membuat kita harus syukur kepada Allah dengan ilmu yang dianugerahkan.
Hewan itu tidak pernah mengenal halal haram. Apa yang tampak di depannya dia makan, tanpa melihat, tanpa berpikir ini punya siapa, ini berasal dari mana. Tapi manusia kan dengan ilmu yang dianugerahkan oleh Allah bisa berpikir ini milik siapa, ini halal apa haram. Dengan ilmunya lagi manusia berpikir ini butuh dimasak apa tidak. Kalau hewan nggak ada, dia hanya punya keberanian. Dia makan, ya kotor, tidak bersih, yes, dimakan aja. Kalau kita manusia kan tidak. Ada makanan, ini halal apa haram? Oh halal, ini untuk Anda. Kemudian berpikir, ini bagaimana cara memakannya biar enak. Apakah direbus dulu, apakah dibersihkan dulu atau bagaimana, sehingga dimakan itu dalam kondisi halalan thayyiban. Nah itu kalau dalam petunjuk Al-Quran itu ya makanan yang halal dan yang baik. Artinya halal itu diperoleh dengan cara yang baik, yang benar, tidak hasil curian, bukan hasil serobot nyerobot merampas dan lain sebagainya. Thayyiban ya kondisi makanannya itu dia bersih apa tidak, kan begitu. Wal jaroah, di sini ada rasa takut, ya. Rasa takut itu dimiliki manusia dan juga dimiliki oleh hewan. Manusia takut kepada apa? Oh, manusia takut kepada singa, sehingga tidak berani kalau ada singa, dia pergi kan gitu. Kalau hewan tidak, hal yang berbahaya buat dirinya dia lawan, meskipun dia sebenarnya takut. Misalnya ada ular kobra, kemudian ada ular piton, ya ukurannya sama misalnya, kan kalah. Yang namanya piton itu sama kobra kan kalah. Piton nggak pernah berpikir untuk berlari, tapi ketika ketemu ya langsung nyerang saja. Padahal ketika kena gigit sedikit saja si piton itu kemudian lemes, mati, kemudian dimakan, dilahap oleh ular kobra. Dia nggak pernah berpikir begitu. Tapi kalau manusia kan dengan alat, misalnya manusia berhadapan dengan hewan yang berbahaya, kobra, punya alat. Bagaimana cara menangkapnya kobra itu dengan berjarak sehingga tidak terkena bisa. Wal quwwah, manusia punya kekuatan, iya. Hewan lebih kuat lagi. Coba kalian lihat banteng. Banteng itu kalau sudah menyerang itu bisa menumbangkan pohon. Manusia juga punya kekuatan, tapi bedanya apa? Pakai ilmu. Kalau manusia ingin merobohkan hewan ya pakai gergaji, pakai mesin itu. Sehingga ya dengan alat gergaji bisa tumbang yang namanya pohon. Kalau hewan kan menyerang dengan tubuhnya. Itu luar biasa. Kekuatan yang dimiliki oleh manusia itu bisa mengalahkan hewan. Meskipun kalau berhadapan 1 lawan 1 manusia dengan banteng ya manusia jelas kalah. Tapi kalau dengan ilmu yang dimiliki manusia, banteng jelas kalah. Wal jud, ya rela berbagilah, mau berbagi. Hewan itu juga luar biasa berbaginya. Dia kalau sama anaknya berbagi. Kalau manusia tidak hanya dengan anaknya, oleh karena dengan ilmu agama yang dia dapat, maka dia berbagi juga untuk tetangganya, juga untuk saudaranya, juga untuk orang yang tidak dia kenal tapi dia membutuhkan, ya diberi. Saya contohkan misalnya orang memberikan sedekah. Sedekah itu kan tidak terbatas untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk saudaranya, tidak. Terhadap orang yang tidak dia kenal, asalkan membutuhkan pasti diberi. Tapi kalau hewan tanpa ilmu, sifat rela berbagi tersebut hanya terfokus pada anak-anaknya saja. Kalian lihat itu induk ayam itu. Induk ayam punya anak kecil-kecil yang mencarikan makan si induk. Induknya kemudian memanggil anaknya, ngajari makan. Sehingga kalau ada ayam lain mau mendekat, dia kemudian mengusir. Dia diusir dengan induknya ini, nggak tahu dengan cara dipukul, dengan apa gitu. Apa dipatok, apa dipukul, ditendang pakai kakinya. Dia sangat
sangat rela berbagi untuk anaknya, tapi tidak bisa berbagi untuk orang lain. Berbeda sekali dengan manusia. Wasyafaqah. Syafaqah itu ya belas kasihan, berempati. Yang namanya hewan sama, kalau anaknya juga begitu. Tapi kalau manusia dengan empati yang dia miliki tidak sebatas dengan anak, akan tetapi pada orang lain yang membutuhkan. Kenapa kok demikian? Yang membedakan adalah ilmu. Itu kenapa mencari ilmu itu faridatun ala kulli muslimin wa muslim. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, kita lanjutkan. Wabihi azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salam alal malaikah wa amarahum bisujudi lah. Wabihi, dan sebab ilmu tersebut, azharo, Allah menampakkan. Siapa yang menampakkan? Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Menampakkan apa? Fadla Adam, keistimewaan Nabiullah Adam alaihissalam, alal malaikati, ya, atas para malaikat, wa amarahum, dan Allah perintahkan kepada malaikat bisujudi, untuk bersujud lahu, terhadap Nabiullah Adam alaihissalam. Ini ceritanya sudah lama terjadi, ya, ketika Nabiullah Adam berada di surga. Ketika Nabiullah Adam itu dibekali oleh ilmu, dibekali oleh Allah, ya, dibekali ilmu oleh Allah, maka Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud. Jadi di surga itu dulu iblis itu juga berada di surga, Nabiullah Adam di surga, malaikat juga di surga. Tapi dari ketiga jenis makhluk Allah yang berada di surga itu, yang diberi ilmu hanyalah manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Akhirnya karena memiliki kelebihan berupa ilmu, malaikat, iblis, semuanya disuruh sujud sebagai bentuk penghormatan. Maka kita sebagai manusia yang hidup di zaman modern, kok ada orang alim, ada orang yang pintar, guru-guru kita, gak usah jauh orang alim mana, guru-guru kita yang ngajar kalian, lah itu harus dihormati. Lah dulu saja Nabiullah Adam dibekali ilmu, malaikat saja disuruh sujud. Lah kita yang hidup zaman sekarang gak usah pakai sujud kepada guru-gurunya, hormati guru-gurunya. Ini penting. Kalau tidak sesuai dengan kehendak kalian, ya, Pak Guru, Bu Guru mengajarkan A, B, C, dan seterusnya, kok kalian nggak sesuai, berbeda pendapat, maka sampaikanlah dengan cara yang baik. Pak, Bu, saya nggak sepakat dengan ini, saya tidak cocok dengan ini. Bukan kemudian diumbar, bukan kemudian ditunjukkan kepada orang lain. Saya nggak sepakat dengan guru saya akan laporkan. Nah itu sudah tidak benar. Anak-anakku, kalian harus tahu, keberkahan ilmu itu berawal dari ridho, kerelaan seorang guru. Kalau gurunya disakiti, ya dia nggak rela nanti ilmunya. Kalau nggak rela ilmunya, ya sudah, kalian tidak akan dapat ilmu yang barokah. Ini harus kalian tahu, ya. Nabiullah Adam alaihissalam dibekali dengan ilmu. Kemudian malaikat, iblis, semuanya disuruh bersujud, kecuali iblis. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggak mau bersujud. Wastakbara, dia sombong betul, disuruh bersujud tidak mau. Wa kana minal kafirin. Jadi iblis itu menolak bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam karena dia sombong, bukan karena dia tidak ingin menduakan Allah, bukan karena bertauhid kepada Allah, akan tetapi karena memang iblis itu enggan, aba wastakbaro, dan sombong, wa kana minal kafirin, ingkar terhadap perintah Allah. Kalau ada orang berceramah kemudian mengatakan iblis itu karena begitu takut kepada Allah, menyembahnya hanya kepada Allah,
sehingga disuruh sujud kepada Adam, kepada selain Allah, maka dia menolaknya. Oh, itu penceramahannya salah. Saya harus katakan mohon maaf, itu tidak tepat. Karena ayatnya berbunyi aba wastakbara wa kana minal kafirin. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, ini ada satu indikasi kuat bahwa ilmu itu menjadi faktor penentu kemuliaan kita, baik di mata manusia ataupun di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama syaraful ilmi, dan sesungguhnya kemuliaan ilmu itu bikaunihi wasilatan, hanya karena dia sebagai perantara ilal birri, untuk melakukan kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan, alladzi yastahiqqu bihal mar'u al-karamata indallah was sa'adata al-abadiyata. Alladzi yastahiqqu, yang bisa memilikinya, biha, sebab wasilah, siapa al-mar'u, manusia, memiliki apa? Al-karamata, kemuliaan, indallah, di sisi Allah, was sa'adata, dan kebahagiaan, al-abadiyata, yang abadi. Anak-anakku, ini adalah indikasi kuat, ini adalah petunjuk yang luar biasa bahwa yang namanya ilmu itu menjadi perantara orang bisa berbuat baik. Orang ngaku takwa, saya orang paling bertakwa, itu harus ada ilmunya. Bagaimana mungkin orang kemudian bisa mengaku dirinya bisa berbuat baik sesuai dengan perintah Allah kalau dia nggak punya ilmu? Itu nggak mungkin. Makanya ada maqalah, ada ungkapan dari seorang ulama, la yasihhu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Kalian ngaku orang baik, kalian ngaku orang yang bertakwa kepada Allah, itu nggak akan mungkin bisa diakui kebaikan kalian, bisa diakui ketakwaan kalian, kalau kalian sendiri tidak punya ilmu. Ini sudah sangat luar biasa bahwa ilmu itu menjadi faktor penentu ibadah kita diterima atau ditolak. Perbuatan baik kita terhadap sesama itu diakui oleh manusia atau diakui oleh Allah, itu dasarnya juga memakai ilmu. Di sini ada al-karamah indallah, ya, kemuliaan di sisi Allah, was-sa'adat al-abadiyata, dan kebahagiaan yang abadi. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, mungkin ini yang bisa Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini, mulai awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat, mendapat keberkahan dari para guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.